Mayor Deddy Hasibuan diberangkatkan ke Jakarta beserta juga dengan atasannya dan juga ditahan oleh Puspom TNI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian pandangan dari para narasumber mengenai hal ini termasuk juga sanksi apa yang sudah menanti Mayor dari Deddy Hasibuan, kita juga akan mendapatkan pandangan dari para narasumber. Sudah ada di samping saya Ketua Sentra Inisiatif Mas Al Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Al. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mas Al juga sudah hadir secara daring yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Araf. Baik, Pak Arianto langsung saja diberikan pandangan. Bagaimana kemudian sikap dari TNI melihat hal ini, ada sebuah gerak cepat, respon yang cukup positif. Dan juga kita lihat sekarang bagaimana penahanan dilakukan kepada Mayor Deddy Hasibuan, Pak Arianto. Nah, saya melihat kasus ini suatu kesempatan ya. Dalam rangka mempertahankan apa itu sinergi polisi TNI Polri yang sekarang ini lagi sangat di puncak-puncaknya ya gitu. Tapi berkat sinergi polisi yang tinggi itulah maka bentrokan yang seperti itu tidak menimbulkan bentrokan parah. Ya dua-duanya ini ya dari pihak Kompol itu juga saya salut ya. Dia berani ngomong, berani menghadapi kebutuhan orang itu dan menerangkan dia posisi hukumnya dan tujuan hukumnya. Sementara dari Mayor sana itu dengan pengetahuan hukumnya yang Yesus mengaku penasihat hukum dalam rangka menegakkan katanya itu hanya minta supaya itu tidak ada diskriminatif gitu. Jadi ini masing-masing mempunyai kepentingan ya gitu ya. Tetapi ya prajurit itu disitulah batasnya pengetahuan dia bahwa apakah tindakan ini besar di sinergi TNI Polri apa tidak. Kalau dia karena pengalaman saya yang dulu-dulu tuh ya, kalau yang rujukan kayak ini berhasil dengan kalau dibakar, dirusak dan di Polsek Ciracas misalnya di Binjai dulu, di Kaltim itu juga gitu, di kandang menjangan gitu sampai korban. Ini alhamdulillah kok cuman bentrok gitu saja ya. Dan kemudian perdebatan cuman dari ramenya karena diviralkan itu ya. Dalam hal ini saya pikir ya nanti saya membenarkan Kompol, dia berani menerangkan dan sebagainya. Dan dengan ditahan di luar itu saya kira itu hanya suatu diskresi ya. Penahanan kan itu tujuannya kan hanya subjektif. Kalau dipikir tidak akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri gitu. Kalau dijamin oleh si tadi Bapak Mayornya itu, nah, kemudian dilepaskan itu masih dalam nggak masalah itu. Ya, kemudian kalau untuk tindakan yang dilakukan oleh Mayor itu tadi, saya kira itu nanti akan menjadi ranah tindakan disiplin daripada pimpinannya. Apakah itu melanggar disiplin atau apa? Itu pasti akan dikembalikan pada POM yang ada. Tapi kita untungnya itu ya ini langsung segera disetelkan oleh para pimpinan ya, bahwa ini hanya salah pengertian kan gitu. Tetapi kalau untuk para pemerhati mengenai penegakan hukum atau hak-hak hukum antara TNI dengan polisi ini mesti jadi masalah besar kelihatannya karena seakan-akan kan itu mengintervensi tindakan penegakan hukum. Ya, baik. Kalau saya memandangnya karena memang ya itulah tentara itu nomor satu adalah jiwa korsanya yang tinggi. Gitu. Jadi kompakannya itu. Betul, tapi sayang sekali dalam kasus ini Pak Arianto jiwa korsanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi setidaknya itu yang dari fakta yang ada sejauh ini di lapangan. Itu. Tapi ya nanti mungkin Pak Arianto bisa berikan pandangan lagi. Tapi ya kepentingan pribadi kan kepentingan untuk membantu hukum itu alasannya. Itu pemahaman dia mas gitu udah. Ya kita maklum aja. Baik, baik. Mas Al, dari catatan mungkin fakta-fakta yang Mas Al pernah dapatkan dalam berbagai kasus, seringkah seperti ini dilakukan? Ada oknum TNI melakukan intervensi hukum seperti ini? Ya, tindakan yang terjadi Polrestabes Medan tidak dibenarkan dalam negara hukum ya. Karena dalam negara hukum itu proses hukum harus bebas dalam bentuk paksaan, intervensi, berupa ancaman dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Mayor Deddy beserta beberapa oknum yang dibawa ke sana itu dapat dikatakan sebagai satu bentuk tindakan obstruction of justice dalam upaya mengganggu penegak hukum di dalam mengungkap kebenaran dan keadilan gitu. Sehingga apapun itu satu tindakan yang melanggar undang-undang TNI dan melanggar disiplin militer itu sendiri. Nah, tindakan-tindakan semacam ini adalah satu hal yang harus dikoreksi oleh pimpinan TNI gitu. Karena kalau dibiarkan maka
tindakan-tindakan tersebut akan kemungkinan terus berulang dan terjadi lagi. Jadi langkah Puspom TNI untuk proses ini gitu ya, dengan membawa dia ke Jakarta itu baik, tapi itu tidak cukup Mbak, karena upayanya harus dilakukan sampai akhir. Prosesnya apakah kemudian ini ada proses pelanggaran disiplin militer, melanggar undang-undang TNI, ataukah ada satu tindakan yang melanggar kejahatan itu sendiri. Jadi ini harus dicek dan di cross check. Sayangnya adalah upaya-upaya meng-cross check seperti ini seringkali selesai dalam satu mekanisme peradilan militer. Nah ini yang kemudian menjadi catatan bahwa tadi pertanyaan Mbak Putri, dalam beberapa kasus sebenarnya ada beberapa kasus di Kupang, serangan terhadap kantor polisi di Kupang, di Ujung Pandang, lalu kemudian di sini terakhir adalah dalam kasus Basarnas gitu ya, yang itu juga tolak tarik antara KPK dengan institusi TNI. Dalam kacamata itu semua kasus-kasus tersebut muara pangkalnya adalah karena Presiden dan DPR sampai sekarang belum melakukan reformasi peradilan militer. Peradilan militer hanya berpihak pada satu pihak saja atau seperti apa? Karena mekanisme peradilan militer kecenderungannya adalah memberikan ruang impunitas yang besar. Karena dia berdasarkan pada Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Waktu undang-undang ini dibuat, ini undang-undang masa pemerintahan Orde Baru yang dia bertujuan untuk melindungi rezim pemerintahan Soeharto dan kroni-kroninya. Pada masa itu Pak Harto adalah ABRI. Kalau kemudian nanti mereka turun dari kekuasaannya, mereka lepas dari penghukuman melalui peradilan-peradilan umum. Maka dibuatlah peradilan militer untuk melindungi dia pada masa itu dan kalau dia selesai dari kekuasaannya. Kenapa itu dibuat? Karena pemerintahan Soeharto belajar dari apa yang terjadi di Amerika Latin, di Asia Tenggara. Rezim-rezim otoriter pemimpinnya yang mereka berangkat dari junta militer jatuh dari kekuasaan karena berubah menjadi demokrasi. Nah mereka dibawa ke dalam peradilan umum, peradilan HAM. Nah belajar dari itu ada ketakutan pada rezim pemerintahan Soeharto sehingga dia membuat Undang-Undang 3197 sebagai sarana impunitas untuk melindungi mereka kalau mereka nanti selesai dari kekuasaannya tidak diadili dalam mekanisme peradilan umum. Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh MPR melalui TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Harus dirubah undang-undang peradilan militer itu demi dan untuk atas dasar prinsip equality before the law. Yakni azas persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara harus dipersamaan di hadapan hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Medan itu sebenarnya akan kecil kemungkinan terjadi atau yang terjadi di Sulawesi Selatan atau dalam kasus Basarnas kalau mekanisme penghukumannya memberikan ruang keadilan. Hanya ruang mekanisme-mekanisme peradilan yang fair dan independen melalui mekanisme peradilan umum itu bisa terjadi. Kalau peradilan militer sulit terjadi. Baik, Mas Al. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita sampai poin di situ. Pak Arianto termasuk bisa diberikan pandangan Pak Arianto tadi apa disampaikan oleh Mas Al mengenai peradilan militer, ada impunitas yang mungkin ini juga akan kembali terjadi dalam kasus ini. Kami akan bahas setelah jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Terkait kasus TNI dan Polri di Medan, siapa? Yang Mayor Dedi, tanggapannya seperti apa dan saat ini langkahnya seperti apa? Sudah dalam proses penyelesaian. Sudah diklarifikasi kasusnya baik oleh TNI maupun oleh Polri. Sekarang tinggal langkah-langkah berikutnya yang akan diambil untuk penertiban bagi siapa yang salah, baik di tingkat atau di lingkungan TNI maupun di Polri. Sekarang sedang berjalan koordinasi untuk dilakukan. Sudah sejauh mana Pak proses pengusutan terkait Mayor Dedi ini? Ya kan sudah mulai diperiksa, mulai ditangani oleh Irjenab dan Puspom Angkatan Darat. Sudah gitu. Saya sudah mendapat resume laporannya tadi malam, sudah sampai apa titiknya. Hari ini mungkin akan dilakukan pemanggilan, tetapi kronologi peristiwanya saya sudah dapat. Baik pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana konfirmasi ini dilakukan oleh Laksda Julius Wijoyono selaku Kapuspen TNI mengenai penahanan dari Dedi Hasibuan atau Mayor Dedi Hasibuan berikut ini. Ya, di mana Laksda Julius Wijoyono ini juga mengatakan bahwa atau memberikan keterangan kepada media betul sudah ditahan dan kemudian juga saat ditanya sudah sejauh apa memang disebutkan masih proses setelah penyidikan maka ditentukan. Ini juga menjawab sanksi apa yang akan diberikan. Nah sebelum nanti kita bahas mengenai sanksi ini karena kalau tadi Mas Al-Araf sudah mengutarakan kekhawatirannya sanksi disiplin, hukuman ringan, dibebaskan bahkan ini menjadi sanksi-sanksi yang selama ini mengakhiri kasus-kasus yang melibatkan anggota militer ketika diselesaikan dalam peradilan militer. Nanti sebelum Pak Arianto tadi juga akan berikan tanggapan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami Nofri Afandi. Silakan Nofri.
Ya Putri dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada siang tadi dari Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Riko Siagian yang membenarkan bahwa Mayor Dedy Hasibuan telah menuju Jakarta untuk diperiksa oleh Pusat Polisi Militer ataupun Puspom TNI. Mayor Dedy Hasibuan yang menjabat sebagai Kasih Undang-Undang di Kumdam 1 Bukit Barisan ini diperiksa oleh Puspom TNI terkait aksinya menggeruduk Mapolrestabes Medan bersama puluhan anggota TNI berseragam dinas dan berpakaian sipil, di mana diketahui Mayor Dedy Hasibuan mendatangi Mapolrestabes Medan untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH terkait kasus pemalsuan surat tanah. Dan memang sebelum diperiksa oleh Puspom TNI, Mayor Dedy Hasibuan ini juga telah menjalani pemeriksaan oleh staf intelijen Kodam 1 Bukit Barisan untuk dimintai keterangan serta klarifikasi terkait aksinya. Dan tadi juga tersangka ARH ini diketahui mendatangi Bid Propam Polda Sumatera Utara untuk melaporkan oknum petugas Satreskrim Polrestabes Medan atas dugaan tidak profesional dalam menangani suatu perkara ataupun perkara yang setengah menjeratnya. Ia mengaku bahwa kasus yang menjeratnya hanya sebagai dugaan pemalsuan surat tanah dan juga dikatakan ia hanya sebagai pihak penghubung dan tanah yang dijual begitu hanya berukuran 800 meter persegi yang merupakan tanah garapan. Dan untuk diketahui lagi pemirsa bahwa aksi dari Mayor Dedy Hasibuan bersama puluhan anggota TNI ini menggeruduk ataupun mendatangi atau yang dikatakan Mayor Dedy sebagai silaturahmi untuk bertemu dengan Kompol Teguh Fatir yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Medan ini terjadi pada Sabtu 5 Agustus kemarin sekitar pukul 2 siang. Dan dari berdasarkan pantauan pukul 4 sore, puluhan anggota TNI ini berangsur untuk meninggalkan Mapolrestabes Medan dan pada pukul 7 malam diketahui bahwa tersangka ARH berhasil dikeluarkan untuk ditangguhkan penahanannya dan juga seluruh anggota TNI yang berada di Mapolrestabes Medan juga meninggalkan lokasi. Dan kita tunggu seperti apa nantinya hasil penyidikan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Puspom TNI, apakah yang menjerat dari Mayor Dedy Hasibuan ini ataupun dugaan apa yang akhirnya Mayor Dedy Hasibuan harus menjalani penahanan oleh penyidik Puspom TNI di Jakarta. Putri. Terima kasih untuk laporan Anda. Sambil menantikan nanti bagaimana kelanjutannya, ada satu hal yang bisa kita soroti. Mas Al sudah menyebutkan tadi masalah impunitas. Kami akan bawa Anda juga untuk mendengarkan pernyataan dari Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI mengenai impunitas. Tidak ada impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Ini yang menjadi ketegasan dari Panglima TNI, terutama menyoroti penyelesaian dari kasus ini. Yang nanti kita juga tunggu adalah bagaimana komitmennya untuk mewujudkan ini. Pak Arianto Sutadi mungkin juga punya pandangan soal impunitas. Tadi sudah diberikan keterangan oleh atau pandangan dari Mas Al-Araf kalau semuanya diselesaikan lewat peradilan militer, belajar dari kasus-kasus yang ada selama ini Pak Arianto, ujung-ujungnya adalah cukup ringan, hanya sanksi disiplin, hukuman ringan, dibebaskan, bahkan juga ada kasus yang di-stop. Pak Arianto. Saya tidak membantah pernyataan Pak Araf ya, dan setuju dengan pernyataan itu. Tetapi saya di dalam kasus ini ya, saya pengalaman sekali menangani masalah kasus-kasus bentrokan antara TNI dengan Polri itu ya. Kuncinya adalah cepat-cepat diredam gitu. Nah, kalau mengenai aspek hukum itu nanti ya, bagaimana apakah peradilan militer harus dirubah dan sebagainya itu biarlah para pakar-pakar hukum yang bicara di luar sana. Tapi kalau saya sebagai Polri ya, utamanya adalah menjaga jangan sampai soliditas Polri itu dengan TNI yang sudah bagus ini dirusak hanya karena perkara sepele ini. Saya anggap ini bagi saya ini perkara kecil ya. Karena apa? Tidak sampai timbul korban, tidak sampai perusakan. Hanya seakan-akan orang yang membantu penegakan hukum kan, dia kan banyak gitu kan, silaturahmi dan sebagainya. Ini menurut saya suatu kemajuan itu di TNI itu, bahwa di prajuritnya juga sudah ada kesadaran dikit gitu ya, tidak brutal seperti dulu itu ya gitu. Dan sekarang ini dari internal TNI sendiri panglimanya sudah menegaskan itu tidak ada impunitas. Artinya apa? Dia tidak akan menerapkan pola-pola yang dulu. Kalau pola yang dulu memang iya gitu. Orang sampai membakar Polres ya dipecat gitu, tapi akhirnya dia ternyata tidak sampai jenderal juga misalkan, itu ada terjadi. Nah ini kan dijamin oleh Panglima TNI dan diwujudkan dengan tindakan yang langsung. POM TNI turun, kemudian diperiksa dan sebagainya, pakai disiplin apa tidak, tapi transparan gitu. Saya sangat menghargai ya dan terima kasih sekali karena selama ini ya, kalau menghadapi kayak bentrok kayak gini, saran kami dulu ya, mau coba pola pembinaan tentara itu agak sedikit dirubah. Jangan
membebaskan anggotanya itu kalau dalam membela korps walaupun salah pun dibelain gitu. Nah, itu cara pembelaan korps yang keliru itu. Sekarang sudah kelihatan nih, Panglima sudah mengatakan tidak ada ditutup-tutupi, semua anggota yang melanggar akan secara transparan dan sehingga publik bisa melihat. Ini suatu kemajuan besar bagi saya ya. Baik. Tapi dalam kasus ini seperti Pak Polhukam tadi, yang penting sudah ditangani kan, sudah settle, masing-masing akan ditertibkan, yang melanggar akan ditindak, dan yang kemudian yang kurang baik akan diperbaiki kan gitu. Baik. Saya kira ini suatu peristiwa ini hikmahnya besar ya, bagi kemajuan untuk pembinaan TNI sendiri, dan kemudian merubah pola-pola yang selama ini sering dalam tanda petik melindungi anggotanya, kalau salah dibenarkan sepanjang itu membela kehormatan kesatuannya. Ini sudah kelihatan bahwa lebih rasional lah gitu. Baik. Ini menurut saya ini pengalaman baik, kemajuan dari TNI maupun anggota kita yang di lapangan juga. Pak Kompol itu profesional, dia tidak emosi dan kemudian akhirnya mau juga melepaskan itu karena toh juga itu hanya suatu diskresi ya, yang tidak mematikan perjalanan hukum berikutnya. Baik. Itu kira-kira pandangan saya. Ya, Mas Al, seberapa yakin Anda akan komitmen dari Panglima TNI tidak ada impunitas tadi, mewujudkannya seperti apa? Ya, pertama buat saya ini bukan peristiwa yang kecil ya, ini peristiwa yang serius. Tindakan-tindakan seperti ini bukan satu kali terjadi, bahkan saya pada level tertentu terjadi serangan seperti terjadi beberapa bulan ini di Kupang, NTT, lalu kemudian di Sulawesi Selatan 2 kali. Yang terus yang keempat ini adalah proses dengan bentuk yang lain terjadi di Medan. Oleh karena itu kita harus melihat ini bukan parsial, tapi secara utuh, bahwa ada persoalan di sini yang harus diselesaikan. Yang pertama tadi benar bahwa persoalan SPT Korps cara pandang yang keliru gitu ya, bahwa seharusnya itu diletakkan kepada organisasi bukan kepentingan individual. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan dengan proses pendidikan dan pembinaan yang lebih baik dengan cara pandang SPT Korps yang lebih benar. Yang kedua adalah soal-soal tentang tadi bahwa peristiwa-peristiwa seperti pasti akan terus berulang sepanjang tidak ada penghukuman yang adil di dalam proses di dalamnya itu. Siapapun dia, pelakunya harus diproses secara hukum dengan benar. Panglima TNI memang memberikan instruksi untuk menyelesaikan kasus ini dan memerintahkan agar Mayor Dedi diproses di dalam internal TNI. Menurut saya itu suatu yang baik. Tapi fakta-fakta kemudian yang kita tunggu oleh publik adalah pasca itu bagaimana proses penghukumannya, bagaimana proses persidangannya, sampai kemudian apa yang kemudian terjadi. Kasus-kasus yang terjadi dalam peradilan militer kecenderungannya adalah ada 3. Yang pertama, kasusnya diproses tapi kemudian ditutup, misalkan seperti dalam kasus kejahatan korupsi AW101, ditetapkan satu kejahatan korupsinya, tapi kemudian pasca penetapan tersangka di SP3-kan dan kasusnya selesai. Itu. Yang kedua adalah meski masih bisa dipersoalkan soal SP3-nya, tapi itu terjadi gitu, ditutup kasusnya. Yang kedua, penghukuman proses hukum terjadi, tapi penghukumannya ringan. Misalnya kita lihat dalam beberapa kasus seperti di Cebongan gitu, atau peristiwa lain, beberapa kasus lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah proses hukum terjadi tapi dibebaskan. Nah, ini yang kemudian juga beberapa kasus yang terjadi dalam persidangan peradilan militer. Kenapa ruang ini terjadi? Karena mekanisme peradilan militer itu yurisdiksinya sangat luas, Mbak. Masa yurisdiksinya tindak pidana militer dan tindak pidana umum juga. Harusnya yurisdiksi tindak pidana militer itu cukup hanya terkait dengan disiplin dan tindak pidana militer. Misalkan insubordinasi sama atasan, disuruh perang tapi nggak mau melawan gitu. Atau misalkan di daerah konflik dia berantem dengan atasan, terjadi konflik tembak-menembak, bisa mungkin dalam batas tertentu ya masuk dalam ruang peradilan militer. Tapi kalau mereka terlibat dalam kejahatan korupsi, kalau mereka melakukan serangan terhadap institusi tertentu, kalau mereka melakukan kekerasan, kalau mereka terlibat kejahatan pidana, maka yurisdiksinya harus peradilan umum. Ini untuk memastikan apa? Memastikan prinsip equality before the law yang diatur di dalam konstitusi, bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di hadapan hukum, tidak dilihat status sosial dia, sehingga baik dia presiden, menteri, anggota DPR, anggota polisi, bahkan TNI sekalipun, kalau terlibat kejahatan, diadili dalam ruang peradilan yang sama, yang bernama peradilan umum. Untuk memastikan prinsip-prinsip fair trial dalam peradilan itu bekerja dengan baik. Mekanisme peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan fair trial itu, sehingga dia cenderung menjadi ruang untuk sarana impunitas. Karena apa? Karena dibuat dalam rezim pemerintahan otoriter Orde Baru. Sementara sekarang rezim demokrasi, rezim negara hukum,
harusnya yang kita kedepankan adalah azas persamaan di hadapan hukum. Baik, kita nantikan Mas Al. Semoga apa yang menjadi masukan Mas Al ini juga menjadi pertimbangan dari pihak TNI, tapi kita akan terus nantikan sanksi apa mungkin yang bisa menjerat dari Mayor Dedi Hasibuan. Tapi terima kasih untuk para narasumber, Mas Al, terima kasih. Kemudian juga Pak Riantos tadi, terima kasih Pak Riantos tadi sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan kali ini. Selamat malam Pak Riantos tadi, selamat malam Mas Al.